Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedar Alun kembali lagi dalam program Sarmi Podcast edisi Bincang Bisnis bersama saya Muadatul Husna, jurnalis harian Serambi Indonesia. Dan Syedar Alun, tema kita hari ini adalah tumbuh dan bangkit di tengah pandemi COVID-19. Dan saat ini telah hadir bersama saya yaitu owner Gram Fashion, yaitu Yopi Mundiri SE. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, meskipun di tengah pandemi namun Ya. tetap harus semangat. Bener. Ya Bang ya. Oke, nah Syedar Alun, bersama Bang Yopi ini saya akan berbincang-bincang selama lebih kurang 30 menit ke depan. Kita mau mencuri sedikit ilmu dari Bang Yopi ini terkait dengan bisnis. Dan tentunya juga sangat disayangkan nih kalau emang Syedar Alun tidak menyaksikan ini sampai selesai, karena tentunya pasti sangat banyak ilmu yang bisa kita curi nih dari Bang Yopi. Karena pastinya, dan ini juga bisa bisa lebih mengembangkan mungkin ya bisnis yang saat ini dijalankan. Nah, sedikit pengantar dari saya dulu nih sedikitnya. Nah, Bang Yopi ini dia sebelumnya punya usaha yaitu seperti percetakan dan catering ya Bang ya? Catering. Nah, tapi di Jakarta di semua. Jakarta. Iya. Ya, lokasinya Bang Yopi ini di Jakarta. Namun karena di tengah pandemi agak macet nih. Iya, Bahkan benar. omsetnya juga turun. Nah, sehingga Bang Yopi harus memutar otak apa yang harus dilakukan, namun harus tetap berpenghasilan. Iya. Meskipun di tengah pandemi kita harus kreatif gitu Iya, ya Bang ya. benar. Akhirnya Bang Yopi ini mencoba usaha di bidang konveksi, dan baru berjalan 4 bulan Syedar Alun, ia sudah mampu menjual sebanyak 40.000 piece daster dengan omset per bulannya itu sekitar 80 juta per bulan. Wow. 80 juta per bulan itu uang semua ya Bang ya? Ya. Tapi kalau angka penjualan itu sekitar 400 juta. Oke. Angka penjualan itu Gitu sekitar ya. 400. Dan itu penjualannya seluruh Indonesia, Iya. Syedar Alun. Namun sebelumnya Syedar Alun, sebelum kita memulai bincang bisnis ini, Bang Yopi tadi sampaikan ke saya nih. Nah, bagi Syedar Alun yang memberikan komentar ataupun pertanyaan yang menarik, itu akan diberikan hadiah 3 giveaway masing-masing untuk 1 orang ya. Iya. Berarti untuk 3 orang. Giveaway menarik yaitu daster menarik nih. Iya. Daster yang menarik. Dan nanti akan kita lihat nih komentar atau pertanyaan yang menarik akan diberikan hadiah. Dan kalau memang tidak ada, berarti itu semua untuk saya aja. Saya borong. Dan nantinya juga Syedar Alun bisa mengambil langsung nanti hadiah itu ke Bang Yopi di nomor 08 12 13 53 48 68. Dan nanti akan kita informasikan lagi. Tapi sebelumnya kita mau bincang-bincang dulu nih sama Bang Ya. Yopi. Bang, kita pengen tahu nih Bang Yopi. Nah, gimana sih Abang melihat ya peluang usaha ya di tengah pandemi? Kan tadi juga ada usaha percetakan, Iya. catering juga Iya. kan, dan kita tahu nih semua juga usaha sedang down-nya nih Iya. saat pandemi. Tapi Abang bisa melihat peluang ini seperti apa ceritanya Bang? Bahkan sekarang resellernya juga sudah banyak ya. Banyak. Oke, bagaimana nih awal ceritanya nih Bang? Ya, jadi itu sebenarnya waktu sekitar bulan 5. Mm-mm. Jadi di situ angka saya itu kan udah turun nih. Oke. Saya udah was-was, jadi saya mikir di Jakarta itu lagi masa PSBB yang ketat banget. Oke. Jadi kita nggak bisa buka toko, karena kalau kita buka toko itu ada denda dari pemerintah. Oke. Nah dari Pemda DKI itu ada denda dan lain-lain. Jadi toko offline, tapi kita harus tetap bayar gaji karyawan dan lain-lainnya gitu. Kita tetap ada tanggungan. Jadi kita harus mutar otak lewat mana sih kita bisa menghasilkan cuan. Karena apapun musibah, apapun kejadian, potensi pasar itu tetap ada. Kita harus benar-benar jeli. Jadi saya mikir, istri saya itu pertama ngambil jadi reseller kecil. Oke. Dia iseng doang, dia iseng terus dia beli cuma 9 piece. Awalnya cuma 9 piece. Dia Duster jual tuh? daster, Oke. dia jual melalui Shopee. Terus saya lihat memang ini mama jalan. Wah, walaupun sedikit tapi jalan. Gitu. Saya kan orang bisnis nih. Nah, saya bisnis, saya ngelihat, kayaknya ada potensi nih daster. Karena semakin PSBB, semakin banyak orang di rumah, permintaan akan daster itu tinggi. Oke. Saya logika udah gitu tuh. Ya udah kita tes aja 100 piece. Saya beli merek yang paling bagus. Oke. 100 piece kita coba jual dan angkanya lumayan. Oke, itu awalnya produk Abang sendiri atau produk orang Belum, yang menjual? itu masih produk orang. Oke. Nah, terus cuma kita jual 100 piece, angkanya bagus gitu, cuma sisa 20%.
saya hajar lagi 300 piece. Oke. Nah itu masih di dalam minggu yang sama. Jadi masih 1 minggu habis 100 itu sisa sedikit. Biasalah kalau sedikit itu biasa. Saya tambah lebih banyak lagi 300 piece, angka penjualannya makin meningkat. Nah ketika 300 yang udah mulai tipis, saya tambahin 500. Oke. Udah mulai tipis lagi yang 500, saya tambahin lagi 1000. Intinya pada 1 bulan itu saya jualin merek orang itu 4 sampai 5.000 piece. Oke. Itu merek orang aja. Merek orang. Oke. Jadi saya udah ketemu nih jaringannya nih. Jaringannya. Makassar, Palembang, Pekanbaru, Aceh, Medan. Nah, dari situ udah ada jaring laba-labanya. Nah, itu yang ketika habis Lebaran saya putusin untuk buat konveksi sendiri. Oke. Nah, saya buka konveksi sendiri. Awalnya cuman dua mesin jahit, 1 mesin obras dan 1 mesin potong. Yang kecil. Yang kecil aja dulu. Ya, belum tahapnya besar Oke. nih. Karena kan kita namanya masih tester. Dengan kita sisip produk orang. Cuma produk orang itu kita ATM. Nah, jadi kita ATM, kita amati, kita teliti, kita modifikasi. Oke. Nah, apa sih kelemahan punya orang? Oke. Oh, mereka itu nggak plastikin satu persatu. Daster itu di mana-mana orang itu gitu doang. Beli 10 ya 10 doang. Satu plastik 10. Satu plastik 10. Wah. Jadi saya mau buat yang lebih. Oke. Per 1 baju itu saya plastikin. Jadi lebih elit. Dan untuk reseller ketika dia ingin berjualan di pasar entah di mana, bajunya nggak kotor. Nah, sebagai contoh misalnya ya. Ya, boleh. Nah, Nih, kayak gini nih. contohnya. Oke. Ini piyama. Kalau ini ada daster, ada banyak sih kita. Ya. Kita ada Ya. banyak Ada. produk gitu. Ini. Nah, ini Gram Fashion. Jadi kita plastikin satu persatu. Satu persatu seperti ini ya. Kita plastikin satu persatu. Jadi dia lebih elit. Lebih elit. Dan harga itu sama dengan kompetitor. Oke. Harganya sama. Tapi kelebihan kita banyak. Oke, baik Bang. Dan Syed Daralun, sebelum kita tanya Ima Jovini, apa aja sih kelebihannya? Ini sebenarnya di belakang kita adalah salah satu produk dari Gram Fashion. Gram Fashion, yaitu duster tanpa lengan ya, tanpa lengan. Dan saya pegang ini memang bahannya ini lembut, dingin sih, dingin. Kelihatan jatuh kan. Ternyata dan cocok banget stay Iya. at home. Cocok banget untuk yang lagi stay at home ya, di rumah aja, yang mungkin sedang berkebun ya Bang Iya. ya. Sampai berkebun, jadi memang lebih cocok pakai duster. Malahan di Jakarta itu banyak yang orang pergi kantor Oke. pakai daster. Pakai duster. Saya dapat beberapa, ada mungkin sekitar 5 atau 6 foto orang lagi di kantor. Nah, di kantor sana kan kelihatan tuh di gedung gitu. Iya. Jadi mereka baju daster gini pakai apa namanya manset, Manset. pakai jilbab. Oke. Pakai manset, pakai jilbab. Malahan kalau yang Dimodif lagi mungkin iya, pakai tali pinggang benar, gitu ya. benar. Malah kalau yang selutut, kita kan juga ada punya selutut. Dia selutut itu dia pakai tali pinggang di sini dan dia pakai celana. Oke. Ya. Nah, dia pakai celana. Jadi memang motifnya itu lebih modern, kayak telur ceplok gitu, bukan yang umum. Iya. Bukan yang kalau dulu kan orang tua-tua kita tuh pakai daster yang bunga, tapi sekarang kan berubah. Nah, dari bahan juga kita beda. Oke. Bahan yang digunakan. Jadi Bahan yang digunakan. keunggulannya tadi salah satunya apa? Bahannya jatuh. Bahannya jatuh, itu bahannya namanya rayon viscose. Rayon viscose. Nah, untuk Jakarta sendiri nyari itu nggak mudah untuk saat ini bahan itu. Jadi kadang-kadang saya harus ke Bandung, kadang-kadang harus ke Cirebon, ke Solo. Jadi untuk nyari bahannya itu kadang-kadang susah. Oh begitu. Tapi itu lokal ya Bang ah? Maksudnya Abang nggak perlu dari Iya, luar kan? nggak perlu dari luar. Oke. Nah, memang banyak orang ngomong rayon viscose ini impor. Tetapi sebenarnya setelah saya teliti lebih dalam, itu semua lokal. Lokal. Nah, jadi saya nggak mau ngomong sama konsumen bahwa itu impor, enggak. Saya real. Ya, ini lokal, memang produknya di mana-mana itu rayon viscose lokal. Oke, baik. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang nih sebelumnya kan menjual produk orang lain dulu Iya, ya kan, iya. sampai itu. Nah, kemudian kapan Abang membuka usaha sendiri nih di konveksi ini? Kan tadi awalnya kita jualan punya orang dulu Iya, nih. iya. Dan alhamdulillah penjualannya juga meningkat, Benar. permintaannya juga banyak. Nah, kemudian di bulan keberapa Abang udah mulai buka pabrik sendiri, kemudian memproduksi sendiri nih dasarnya? Kalau orang bisnis itu pertama dia harus cepat. Oke, cepat Belajar, cepat, semuanya harus cepat. Oke. Karena orang yang cepat itu ngalahin orang yang pintar. Orang yang pintar dia terlalu banyak mikir nih. mikir gitu. Kapan mau jalannya? Iya, tapi nggak ada action. Tapi kalau orang yang cepat tetap langsung
Nah, saya cuma jual produk orang itu 1 bulan. 1 bulan cuma. 1 bulan. Bulan kedua langsung saya masuk mesin sendiri. Dari awal sedikit, lama kelamaan banyak. Sampai sekarang alhamdulillah 4 bulan kita udah bisa produksi 40.000 piece Oke. dan habis. Habis. Nah, dan kita ini bukan sekarang, kalau dulu nih tahap awal kita berbisnis, kita berpikiran gimana sih cara jual. Oke. Nah, ketika level yang udah menengah, gimana sih cara menangani reseller yang udah antri. Permintaan banyak nih, tapi kan kita admin, nambah admin harus berapa orang, karena untuk ngebalasin chat ini, pengiriman ke Makassar beda, ke Sumatera beda, ke Bali beda. Jadi bagaimana cara kita menangani permintaan dulu. Oke. Nah, ketika yang kita ini pembisnisnya harus pikir maju. Oke. Nggak bisa kita pikir yang sekarang, yang besok. Kita harus pikir bulan depan gimana, tahun depan gimana. Harus mikirnya itu ke depan. Iya, Oke. harus mikirnya jauh ke depan. Dan saya udah mikir nih, tantangan ketika perusahaan itu besar pasti diproduksi. Oke. Misalkan produksi saya misalnya 1 bulan 30.000 nih ke depannya. Ketika permintaan 50.000 gimana cara saya kejar? Oke. Nah, itu yang kelak, bukan sekarang. Jadi artinya dengan kita berpikir sebenarnya kita nanti pada saat permintaan banyak kita nggak kelagapan ya. Iya, kita udah mikir duluan langkah-langkahnya apa. Apa yang harus saya lakukan. Iya, benar. Nah, jadi artinya kita siap saat itu misalnya udah banyak nih orderan. Iya. Kita udah siap, Iya, tidak benar. kewalahan. Benar. Seperti itu. Itu mungkin salah satu trik dari Bang Yopi kan Iya. ya, yang harus diketahui juga nih bagi cara bagi pebisnis ataupun calon yang mau memulai usaha. Iya. Tapi kita mau sampaikan juga nih lagi ada giveaway nih dari Bang Yopi, yaitu 3 dasar menarik untuk masing-masing satu orang berarti 1 dasar. Iya, benar. Bagi yang memberikan pertanyaan ataupun komentar yang menarik, nanti akan kita lihat. Ada 3 dasar cantik. Nah, kalau memang bagi perempuan ya mungkin bisa langsung dipakai. Tapi Iya. kalau memang nanti untuk laki-laki bisa dihadiahkan untuk ibunya Iya, mungkin, untuk istrinya Iya, benar. ataupun untuk adik perempuannya lah Benar, ya. benar. Untuk siapa aja. Dan nantinya Syederalun bisa langsung menghubungi ke nomor 0812 13 53 48 68 untuk mengambil langsung sama Bang Yopi. Nah, semoga nanti beruntung ya. Kalau tidak ada berarti semuanya saya yang borong.